بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dapat mendengarkan siaran kami, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayat dan inayatnya, di mana kita dengan takdir dan izinnya hidup sebagai manusia, tercipta sebagai manusia, yang mana manusia itu dimuliakan oleh Allah lebih dari makhluk yang lain, dan kita tidak tercipta sebagai bebatuan atau hewan atau pepohonan, tetapi sekali lagi diciptakan sebagai makhluk yang mulia, yang diberi akal pikiran sekaligus hawa nafsu, tetapi juga adalah petunjuk bimbingan dari Allah, yakni iman dan Islam. Kali ini kita akan angkat sebuah tema bahwa Palestina itu buminya para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau tinggal di Palestina, kemudian punya istri beliau Sarah, lalu kemudian beristri yang kedua Hajar, dan Hajar ini melahirkan putra beliau yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian setelah lahirnya Ismail, tak lama kemudian lahir pula Ishak sebagai putra kedua dari istri pertama, yaitu dari Siti Sarah. Nah, Nabi Ismail inilah cikal bakal yang kemudian ditempatkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah di kota Makkah, yang hari itu, zaman itu belum ada kota, padang pasir yang tandus, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, bahkan air pun tidak ada. Nah, kita ceritakan kepada Palestina yang buminya para nabi tadi. Setelah lahirnya Ishak, setelah beliau dewasa, Ishak ini punya putra namanya Yakub. Nah, dari Nabi Ibrahim sampai Ishak itu belum ada bangsa Israel, apalagi Zionis.
Yang Zionis itu adalah tumbuhnya dari kalangan Yahudi, dari Bani Israel, dan berkolaborasi dengan kelompok lainnya. Nabi Yakub punya anak 12 orang. Yang pertama namanya Yahuda. Belakangan Yahuda ini menjadi nama agama Yahudi. Belum ada terkenal istilahnya bangsa Israel. Sebab yang bergelar Israel itu adalah Nabi Yakub itu sendiri. Yang dalam bahasa Ibrani artinya kekasih Allah, hamba Allah. Nah, dari keturunan Nabi Yakub 12 orang ini, kemudian mereka berpindah ke Mesir karena Nabi Yusuf mendapatkan kedudukan. Ya, ini dipersingkat saja, padahal awalnya Nabi Yusuf ini mau dibuang oleh saudara-saudaranya yang 10 orang dipimpin oleh Yahuda itu. Dibuang di sumur, diangkat oleh orang musafir dan dijual di kota Mesir. Nah, yang belinya itu adalah pembesar negeri Mesir, diangkat menjadi anak. Dari situlah karir. Nah, setelah dia dewasa, mengalami ujian, sampai di penjara 7 tahun, kemudian keluar dari situlah mulai menapaki karirnya. Dan beliau menjadi ahli dalam hal ekonomi di Mesir, bisa menyelamatkan ekonomi Mesir. Dari situlah lahir keturunan-keturunan berikutnya sampai pada Nabi Musa. Nah, sudah mulai terkenal Bani Israel itu, yaitu pengikut-pengikut Yahuda dan dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam serta Nabi Harun. Mereka terkenal dengan Bani Israel, anak cucu Bani Israel. Anak cucunya Israel, anak cucunya Nabi Yakub. Nah, dari situlah belum punya negara, belum tempat mereka. Nabi Musa dan Nabi Harun ini berdakwah kepada Fir'aun. Nah, disalahpahami oleh Fir'aun, dianggap ambisi akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Maka singkat cerita, Nabi Musa dan Harun ini diusir. Dan pengikut-pengikutnya menurut satu info itu, satu keterangan, sampai 70.000 orang eksodus dari Mesir itu mau menuju Jordan, mau masuk ke Palestina atas perintah Allah melalui Nabi Musa. Nah, sampai di seberang Laut Merah, menjelang sampai ke Jordan, ada yang namanya Padang Tih. Di situ mereka berulah. Mulai mereka minta dibuatkan sesembahan selain dari Allah. Nabi Musa pun marah. Kalian baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sudah mau musyrik lagi. Nah, singkat cerita, 40 tahun mereka berkutat di Padang Tih itu, berangkat pagi sampai sore, tertidur mereka di situ kecapean. Begitu bangun pagi sudah di tempat semula, yaitu di tengah-tengah Padang Tih lagi. Berangkat lagi terus sampai 40 tahun begitu. Dihukum oleh Allah mereka. Nah, disitulah mereka masih disayang oleh Allah, diturunkan manna dan salwa. Tapi baru beberapa saat saja mereka menikmati manna dan salwa, mereka sudah minta labu lah, timun lah, bawang putih, bawang merah, kacang adas dan sebagainya. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran itu. Nah, kata Nabi Musa, kalau kalian mau kacang adas, labu, timun dan sebagainya, sayur mayur itu ada di Mesir, atau kita lanjut ke Palestina. Nah, waduh, Musa, di Palestina itu ada jababir, ada orang yang gagah
perkasa, orangnya kuat-kuat, besar tinggi. Kami tidak sanggup masuk ke sana. Masuk aja dengan baik-baik, kata Nabi Musa. Lah nanti kita diperangi mereka. Ya kalau diperangi, kita bela diri, kita lawan, nanti Allah menolong kita. Kita dimenangkannya. Hendaklah Musa, engkau aja bersama Tuhanmu Allah, ya, masuk dulu ke daerah Palestina, perangi dulu mereka, kalau sudah aman baru kami masuk. Nah, itulah watak-wataknya Yahudi. Ya. Jadi oleh sebab itu mereka berapa kali ditawarkan Palestina itu tidak mau. Tidak mau mereka masuk Palestina. Tetapi para nabi memang ditempatkan oleh Allah di sana. Mulai dari Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa ada di sana. Nah, bahkan para nabi, ya mulai dari nabi-nabi Musa itu sendiri, Nabi Harun, kemudian Yahya, Zakaria itu ya terancam ya oleh Bani Israel itu sendiri. Yang ya, lanjutnya sampai terbunuh itu Nabi Yahya dan Zakaria. Bahkan Nabi Isa pun mereka ingin bunuh juga, tetapi Allah selamatkan. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak benar membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan oleh Allah kepada Nabi Isa. Nah, itu sejarah singkatnya. Jadi oleh sebab itu sampai sekarang ini baru kemudian Yahudi itu tidak punya tempat, mereka melantau ke sana kemari seperti apa masyarakat yang berpindah-pindah nomaden gitu. Di Inggris mereka ditolak, di Prancis mereka ditolak, akhirnya ditawarkan apakah ke Argentina atau Palestina. Nah, mereka baru karena merasa di tempat orang lain ditolak, di mana-mana juga ditolak, baru mereka menyadari bahwa Palestina itu tanah leluhur mereka katanya. Nah, padahal nabi-nabi yang diam di sana itu mereka tentang, mereka bunuh, mereka musuhi, mereka menolak ajaran para nabi itu. Sampai Nabi Ibrahim memulai membangun Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa dibangun di situ dan dilanjutkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, itu mereka tetap aja menentang, ya. Nah, baru sekarang nih dianggap itu tanah leluhur. Itu tanahnya para nabi, orang Islam, Muslim. Mereka adalah ingkar kepada nabi-nabi itu. Jadi klaim mereka sampai sekarang itu tidak benar. Makanya oleh sebab itu ya, mereka disuruh masuk tadi kan sudah ada Jababir katanya. Sudah ada orang Palestina duluan. Ya. Jadi lebih dari 3.000 tahun sudah orang Palestina itu menempat di situ. Ya. Jadi kami pernah sempat ya daurah di Yaman itu mempelajari betul seluk-beluk tentang Palestina itu dengan kemampuan yang ya ada, kami pelajari betul. Jadi tidak ada seluruh negara Israel itu. Itu hanya ya, klaim mereka kemudian diakui oleh sebagian, bahkan mungkin diakui oleh PBB, sementara Palestina lebih dulu di sana tuh. Nah, makanya ada sekarang ini bentrok lagi, kemudian gencatan senjata lagi, tapi dikhianati lagi. Itu memang sejarahnya sejak hari Nakbah tahun 47 itu atau 48, hari bencana itu, sampai sekarang itu tidak kurang dari 150 kali perjanjian damai. 150 kali lebih perdamaian itu. Dan setelah perjanjian dibuat, ditandatangani, orang Yahudi lah, orang Zionis lah yang melanggar duluan. Tapi ciri khasnya mereka, mereka pintar membalik fakta. Ya kan? Yang digembar-gemburkan, yang diekspos, ya, adalah sepertinya orang-orang Palestina yang menyerang selalu mereka. Padahal kenyataannya tidak begitu.
ada seorang wanita, saya baca, saya dikirimi oleh teman itu videonya. Dia mengaku, saya ini warga Amerika, tapi juga saya warga negara Israel. Saya tinggal 3 tahun di sana. Selama ini saya dibohongi. Katanya yang agresi itu adalah Palestina, Hamas. Dari pihak Palestina selalu yang menyerang, kami membela diri. Itu bohong, ternyata tidak demikian. Dari pihak Israel lah, dari pihak Zionis lah yang menyerang duluan. Jadi ini harus dihentikan ini, tidak bisa. Apalagi yang diserang itu bukan berhadapan antara tentara Zionis dengan Hamas, tentara Hamas. Tapi yang dibom oleh mereka itu gedung, fasilitas umum, rumah sakit, masjid, tempat-tempat apalagi. Yang fasilitas umum lah, infrastruktur. Bahkan yang jadi korban itu anak-anak dan kaum wanita, orang-orang sipil. Kenapa tidak menghantam sesama tentaranya? Nah, ternyata itu adalah licik. Nah, sudah demikian mengatakan mereka adalah membela diri. Padahal tidak benar itu semua. Oleh karena itu, ya sekarang Israel ini menuai kecaman dari berbagai pihak negara. Hampir seluruh dunia mayoritas mengecam, baik ia penduduk Muslim maupun non-Muslim. Bahkan di Amerika sendiri, rakyatnya Biden itu mendesak Biden supaya menghentikan kezaliman yang terjadi di Palestina. Lebih dari itu, di Israel sendiri, sebagian kelompok orang yang beragama Yahudi di situ protes terhadap kebijakan Netanyahu itu. Tetapi mereka memang ciri khasnya itu pintar membalik fakta, dan ambisi untuk menguasai Palestina itu memang ya mungkin sudah mendarah daging ambisi itu. Nah, sehingga sementara yang pihak Palestina, saudara-saudara kita di sana, ya yang lebih berhak, yang mewarisi Masjid Al-Aqsa itu. Jadi saya pernah terima video atau pernyataan atau dokumen ya, lihat di YouTube apa di mana itu Erdogan itu presiden Mesir Turki menyampaikan bahwa Palestina adalah tanah wakaf untuk kaum muslimin, khususnya Masjidil Aqsa. Itu ada suratnya, dan masih ada suratnya itu. Legalitasnya itu masih ada, bahwa itu hak kaum muslimin. Tetapi, nah dengan kebijakan Trump dipindahkannya ibu kota yang tadinya dari Tel Aviv mau ke Yerusalem, nah itu satu kezaliman yang luar biasa lagi. Sehingga jangankan untuk mencaplok daerah-daerah seperti itu, dengan mengagresi, menyerang, dan yang jadi sasarannya adalah kaum wanita dan orang sipil, anak-anak, itu adalah kejahatan perang. Harus diadili oleh internasional. Nah sayangnya, ya mungkin dari pihak penguasa dunia seperti PBB, ya masih perlu dapat masukan-masukan lagi, supaya mereka bertindak dengan konkret. Nah, melangkah-langkah yang nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kalau tidak, ya Ismail Haniyeh itu sudah bersumpah, sejak gencatan senjata ini jangan sekali-kali Israel menyentuh Masjidil Aqsa. Kami bersumpah, karena untuk mempertahankannya. Karena memang itu masjid, bukan gereja, bukan kanisten, bukan kuil, tapi masjid. Kan gitu. Jadi kalau memang hak mereka, bukan masjid namanya. Ada seorang mu'allaf di Indonesia, begitu diskusi dengan pihak pendeta yang mengatakan itu Palestina itu adalah tanah leluhurnya orang
Palestina, orang Israel, orang Nasrani dan Yahudi dan Nasrani. Itu peninggalan Nabi Sulaiman itu. Memang bentuknya kayak masjid padahal bukan masjid. Loh, masjid kok seluruh dunia mengatakan masjid itu bukan gereja Masjidil Aqsa, bukan gereja Dil Aqsa, bukan. Masya Allah. Bukan Kuailil Aqsa, bukan. Masjid. Tidak ada masjid kalau dari pihak mereka. Tidak ada itu. Dari Yahudi tidak ada masjid. Yang ada Muslim masjid itu. Kemudian begitu juga Nasrani. Tidak ada masjid itu. Yang ada masjid adalah umat Islam. Nah, inilah sekelumit mungkin singkat tetapi ya perlu saya sampaikan karena memang ya sekarang kan di Indonesia hampir setiap kota itu mengadakan aksi damai cinta Al-Aqsa. Ya, bela Palestina. Begitu juga di negara-negara lain. Sekarang ini pokoknya dunia heboh dengan ya pernyataan bela Palestina, bela Masjid Al-Aqsa, bela Gaza dan sebagainya. Maka oleh sebab itu di akhir tausiah saya yang singkat ini ya, mari kita sama-sama berdoa kiranya yang pertama Allah menjayakan Islam dan kaum muslimin dalam satu kesatuan yang padu, yang padat, satu dan kuat, yaitu di dalam jamaah muslimin yang dipimpin oleh imamul muslimin. Dan ini sekarang jamaatul muslimin sudah eksis, tinggal umat Islam satu persatu atau secara aklamasi bergabung dengan jamaah muslimin atau Hizbullah. Itu yang pertama. Ya Allah, jayakanlah jamaah muslimin atau Hizbullah, imam dan makmumnya dunia dan akhirat di dalam ridhamu. Yang kedua, ya Allah, selamatkanlah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Tolong mereka supaya mereka diberikan kemenangan oleh-Mu ya Allah dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pihak kufar Zionis Yahudi. Yang ketiga, ya Allah, timpakan siksamu, azabmu tidak hanya di akhirat tapi di dunia ini. Tunjukkan kuasamu bahwa yang menzalimi itu dikontan, dibayar di dunia. Yang terzalimi, selagi mereka terzalimi dan dia mohon kepada Allah, seperti saudara kita di Gaza, Palestina dan Masjid Al-Aqsa, menjerit dengan takbirnya mohon pertolongan Allah, kau sudah berjanji lewat lidah Rasulmu ya Allah bahwa orang yang terzalimi antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Nah, oleh sebab itu ya Allah, tolonglah saudara kami yang terzalimi khususnya di Palestina, Masjid Al-Aqsa dan Gaza ini dan di tempat-tempat lain dimanapun kaum muslimin berada yang tertindas. Dan termasuk di Indonesia, umat Islam yang mayoritas tidak mendapatkan satu peran yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Seakan-akan ya tamu di negeri sendiri. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk meratakan rahmat-Mu di semesta alam ini. Sehingga kami betul-betul dan mereka juga merasa bahwa Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.